Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Setianingsih. NPM saya 220010083056. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait karakteristik umum fikih muamalah kontemporer. Yang dimaksud dengan fikih muamalah kontemporer adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dalam keharta bendaannya dan bentuk jual beli transaksi modern. Untuk transaksi modern yakni seperti jual beli online, jual beli menggunakan e-money dan lain sebagainya. Kedudukan dalam fikih muamalah sendiri dari ruang lingkup kajian Islam, metode kajian Islam yaitu ada akidah, syariah amaliyah, dan akhlak. Fikih terdiri dari beberapa mazhab pemikiran, yakni yang pertama adalah fikih muamalah dan yang kedua yakni fikih ibadah. Fikih muamalah terdiri dari siyasah, muamalah maliyah, muamalah perkawinan, murafaat, hukum acara, jinayah, hukum pidana, mawaris, hak waris. Yang kedua yakni adalah fikih ibadah adalah sholat, puasa, haji, dan zakat. Sumber hukum fikih muamalah yakni adalah ijtihad, terbagi menjadi istislahi, ta'ali, dan bayani. Karakteristik fikih muamalah. Yang pertama adalah hukum asal dalam muamalah adalah boleh. Dalam fikih muamalah, prinsipnya adalah segala sesuatu hukumnya boleh dan halal, kecuali jika ada dalil yang secara prinsip melarangnya. Jika ada masalah kontemporer dalam muamalah, pertanyaannya yang seharusnya kita sampaikan adalah apakah dalil yang melarang? Jika tidak ada, maka hukumnya boleh. Yang kedua adalah hukum muamalah dibentuk atas dasar ilah dan maslahah. Fikih muamalah selalu memiliki alasan rasional yang melibatkan pertimbangan maslahah dan mudarat bagi kehidupan manusia yang baik setiap hukumnya. Dalam transaksi yang dilarang dalam Islam, di balik setiap larangannya ada ilat atau alasan hukum yang bisa ditakar dengan nalar manusia. Contohnya adalah seperti riba, goror, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah hukum muamalah sebagian besar bersandar pada urf dan adat. Urf itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan banyak orang yang dapat diterima oleh akal dan kewajaran. Lalu adat adalah sesuatu yang dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang oleh orang yang dalam batas yang dapat diterima secara logis. Contohnya seperti standar penerapan suatu akad itu mengandung gharar atau tidak itu berdasarkan pada adat atau kebiasaan. Ruang lingkup fikih muamalah kontemporer. Yang pertama adalah persoalan transaksi bisnis kontemporer yang belum dikenal zaman klasik. Yang kedua adalah transaksi bisnis yang berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi, dan tradisi atau kebiasaan. Yang ketiga adalah transaksi bisnis kontemporer yang menggunakan nama baru meskipun substansinya seperti yang ada pada zaman klasik. Yang terakhir adalah transaksi bisnis modern yang menggunakan atau menggabungkan beberapa akad. 7 kaidah utama fikih muamalah. Yang pertama adalah hukum asal dalam membuat ketentuan dan persyaratan dalam transaksi adalah boleh. Diperkenankan untuk membuat bentuk akad baru yang sebelumnya belum disebutkan. Yang kedua adalah patokan untuk menentukan keabsahan adalah akad adalah tujuan
dan maknanya bukan kata-kata dan penamaannya. Yang ketiga adalah haram memperoleh dan memanfaatkan harta secara batil. Yang keempat adalah tidak boleh membuat kemudaratan pada diri sendiri dan membuat kemudaratan pada orang lain. Yang kelima adalah meningkatkan beban dan memudahkan urusan, tidak memperberat dan mempersulit. Yang keenam adalah mempertimbangkan keadaan yang dapat kategorikan sebagai darurat dan hajat. Yang terakhir adalah memperhatikan adat dan tradisi yang tidak bertentangan dengan syara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.